Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saur Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam yang tepat. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum Islam yang mutafak itu? Nah, ini berlatar belakang dari pernyataan berikut ini. Nah, agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam dan Al-Qur'an sendiri sebagai pedoman hidup atau sumber hukum umat manusia pertama dan utama. Namun Al-Qur'an bersifat global dan membutuhkan penjelasan yaitu al-hadis. Nah, karena itu kita sebagai umat Islam yang hidup pada masa sekarang diwajibkan untuk belajar mengupas isi kandungan Al-Quran melalui para ulama dengan tujuan agar kita selamat dan bahagia dunia akhirat. Nah, isi kandungan Al-Quran itu berisi segala aspek hidup dan kehidupan manusia mulai dari zaman Nabi sampai akhir nanti. Nah, selain Al-Quran itu sendiri ada sumber hukum yang lain dan disepakati oleh para ulama yaitu Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri adalah merupakan salah satu-satunya sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum Islam. Al-Quran sendiri menurut bahasa itu merupakan bentuk isim masdar dari kata qira'a yang berarti membaca atau Qur'anan yang berarti dibaca. Oleh karena itu, Al-Quran merupakan nama kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Dalam segi terminologi, Al-Quran adalah kalamullah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril serta diriwayatkan secara mutawatir dan tertulis dalam mushaf. Al-Quran. Al-Quran sendiri diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, sudah barang tentu memiliki sekian banyak fungsi bagi Nabi Muhammad itu sendiri maupun bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Di antara fungsi Al-Quran adalah sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran ajarannya. Petunjuk akidah kepercayaan yang harus dianut oleh umat manusia. Kedudukan Al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum Islam. Sebelum sumber-sumber hukum yang lain, sebab Al-Quran merupakan undang-undang dasar tertinggi bagi umat Islam, sehingga semua hukum dan sumber hukum tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Adapun sifat-sifat Al-Quran dalam menetapkan hukum yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak memberatkan. Nah, maksudnya itu seperti contoh mengqashar sholat, kemudian tidak berpuasa, itu dikarenakan musafir karena diadakan karena uzur. Kemudian tidak memperbanyak beban atau tuntutan, contohnya zakat, zakat karena hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu saja, sama juga dengan haji yang dilakukan oleh bagi orang yang mampu saja. Kemudian berangsur-angsur di dalam mensyariatkan sesuatu. Misalnya pengharaman minuman keras, nah itu prosesnya sampai 3 kali dalam pengharamannya. Yeah. Selanjutnya adalah hadis. Hadis itu sendiri merupakan pengertiannya secara etimologi merupakan cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji, kemudian sunnah lebih umum disebut dengan hadis yang mempunyai beberapa arti secara etimologis. Nah, yang pertama adalah qorib yang artinya dekat, kemudian jadid yang artinya baru, dan yang ketiga adalah khobar yang artinya berita atau warta. Dari beberapa arti tersebut yang sesuai dengan pembahasan kali ini adalah hadis dalam artian khobar. Nah, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mulia dan menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Para ulama ahli usul fikih menjadikan hadis untuk menentukan hukum Islam setelah tidak ditemukannya keterangan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama Islam sepakat menempatkan hadis sebagai sumber pokok ajaran setelah Al-Quran. Nah, kemudian adalah bayan hadis. Bayan hadis merupakan fungsi hadis. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pertama adalah bayan takrir.
kemudian bayan tafsir, dan yang ketiga adalah bayan tasyri'. Bayan takrir itu sendiri hadis merupakan fungsi yang untuk menguatkan atau menggarisbawahi maksud redaksi wahyu atau Al-Quran. Nah, bayan takrir itu disebut juga bayan takkid atau bayan isbat. Yang kedua adalah bayan tafsir. Bayan tafsir itu hadis ini berfungsi menjelaskan atau memberikan keterangan atau menafsirkan redaksi Al-Quran, rinci keterangan Al-Quran yang bersifat global, dan bahkan membatasi pengertian lahir dari teks Al-Quran atau mengkhususkan atau taksis terhadap redaksi ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga adalah bayan tasyri'. Bayan tasyri' sendiri ini hadis atau sunnah itu berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Hal ini dilakukan atas inisiatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas berkembangnya permasalahan sejalan dengan luasnya daerah penyebaran Islam dan juga beragamnya pemikiran para pemeluk Islam. Inisiatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didasarkan pada Al-Quran membuat umat Islam mentaati segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan-ketetapannya. Senantiasa berusaha menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan beberapa sahabat tentang berbagai hal yang tidak diketahui oleh sahabat berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun pada mulanya ini dari inisiatif beliau sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga adalah ijma'. Ijma' sendiri secara etimologi ada dua macam, yaitu ijma' yang berarti kesepakatan atau konsensus, dan ijma' berarti tekad atau niat. Nah, adapun pengertian ijma' secara terminologi, ada beberapa rumusan ijma' yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih. Yang pertama adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merumuskan ijma' dengan kesepakatan umat Nabi Muhammad secara khusus tentang suatu permasalahan agama. Nah, rumusan Imam Al-Ghazali ini sendiri memberikan batasan bahwa ijma' harus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, yaitu seluruh umat Islam termasuk orang awam. Nah, Al-Ghazali ini pun tidak memasukkan dalam definisinya bahwa berijma' harus dilakukan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Alasannya karena pada masa Rasulullah SAW ijma' tidak diperlukan sebab keberadaan Rasulullah SAW sebagai syar'i atau penentu atau pembuat hukum tidak memerlukan ijma'. Adapun rukun dalam ijma' adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah yang terlibat dalam hukum pembahasan syara, yaitu melalui ijma' tersebut adalah seluruh mujtahid. Nah, apabila tidak ada di antara mereka mujtahid yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan hukum ijma'. Yang kedua adalah mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. Yang ketiga adalah kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya atau pandangannya. Yang keempat adalah hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam Al-Quran. Yang kelima, sandaran hukum ijma' tersebut haruslah Al-Quran dan ataukah yang pertama adalah Al-Quran dan atau hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang tadi semakan mustahid, nah ini adalah syarat-syarat sebagai mustahid. Nah, seorang dapat disebut sebagai seorang mustahid apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah paham akan Al-Quran, hadis, kemudian masalah ijma' sebelumnya. Yang kedua adalah paham akan usul fikih. Yang ketiga adalah menguasai ilmu dalam bahasa Arab. Kemudian ijma' itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah ijma' sharih dan ijma' sukuti. Ijma' sharih itu berarti para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan, seperti hukum masalah ini halal atau ini haram. Nah, itu tegas. Kemudian ijma' sukuti, yaitu kesepakatan yang mendapat tantangan atau hambatan di antara mereka atau salah seorang di antara mereka tenang atau diam. Nah, sukutun, diam.
dalam mengambil suatu keputusan. Tentang ijma sukuti, ulama berbeda pendapat. Bolehkah ijma sukuti itu menjadi hujah atau tidak? Yang pertama yang berpendapat adalah Imam Syafi'i dan sebagian ulama-ulama Hanafi seperti Ibnu Ian dan Imam Bakilani dari golongan Asy'ariyah menyatakan bahwa ijma sukuti tidak dapat menjadi hujah sebab kemungkinan ada ulama yang tidak setuju atau ada pula yang setuju. Kemudian ulama lain seperti Al-Jubai, ijma sukuti tetap dianggapnya hujah sebagai hujah sebagaimana halnya ijma qauli atau ijma amali. Yang ketiga adalah Imam Al-Amidi mengambil jalan tengah. Ia mengatakan ijma sukuti hukumnya dhani dan kehujahannya dhani bukan qat'i. Kemudian dilihat dari segi terjadinya ijma itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ijma qat'i dan ijma dhani. Nah, ijma qat'i yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah tanpa ada bantahan di antara mereka. Ijma qat'i ini dapat dijadikan dalil atau alasan dalam menetapkan hukum suatu masalah. Yang kedua adalah ijma dhani, yaitu hukum yang dihasilkan ijma dhani itu masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma yang dilakukan pada waktu yang lain. Nah, itu penjelasan dari ijma. Kemudian adalah kias. Nah, kias menurut bahasa artinya ukuran atau mengukur, mengetahui ukuran sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, kias diartikan mengukur sesuatu atas yang lain agar diketahui persamaan antara keduanya. Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli usul fikih dengan redaksi yang berbeda sesuai dengan pandangan masing-masing ulama tersebut, namun mengandung pengertian yang sama. Nah, kemudian kita melompat ke yang pertama adalah rukun kias. Nah, rukun kias itu ada 4. Yang pertama adalah al-asal, terus kemudian far'u, kemudian adalah ilat, yang keempat adalah al-aslu. Nah, asal itu menurut para ahli usul fikih merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW atau ijma. Misalnya pengharaman whisky atau minuman keras dengan mengkiaskannya kepada khamr. Nah, maka yang asal itu adalah khamr yang telah ditetapkan dalam hukumnya dalam nas. Kemudian far'u atau cabang adalah suatu yang belum terdapat nas atau yang belum terdapat nas hukumnya atau al-makis, karena tidak terdapat dalil nas atau ijma yang menjelaskan akan hukumnya. Kemudian adalah ilat, yaitu sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar kias yang dibangun atasnya. Kemudian al-aslu adalah hukum syar'i yang terdapat dalam nas dalam hukum asalnya atau hukum syar'i yang ada dalam nas atau ijma yang terdapat dalam al-aslu. Kemudian kemudian macam-macam kias itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kias aula, kemudian kias musawi, kemudian kias adna, kemudian kias jali, dan kias khafi. Yang pertama kias aula, yaitu suatu kias yang ilatnya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan atau mulhaq dan mempunyai hukum yang lebih utama dari tempat menyamarkannya, yaitu mulhaq bih. Kemudian kias musawi, yaitu kias yang ilatnya mewajibkan adanya hukum dan ilat hukum yang terdapat pada mulhaq bih, misalnya merusak benda anak yatim. Ketiga, kias adna adalah kias yang ilat pada furu lebih rendah dari ilat laki-laki dengan haramnya laki-laki memakai emas. Yang menjadi ilatnya adalah untuk berbangga-bangga. Nah, bila menggunakan perak, misal merasa bangga, apalagi menggunakan emas, akan lebih bangga lagi. Kemudian kias jali, yaitu kias yang ilatnya ditetapkan oleh nas bersamaan dengan hukum asal.
Nas tidak menetapkan ilatnya, tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh terhadap perbedaan antara nas dengan furu. Misalnya mengkiaskan budak perempuan dengan budak laki-laki, dan mengkiaskan setiap minuman yang memabukkan dengan larangan minum khamr yang sudah ada nasnya. Kemudian kias khofi, yaitu kias yang ilatnya tidak terdapat pada nas. Misalnya mengkiaskan pembunuhan dengan alat berat dengan pembunuhan menggunakan benda tajam. Sekian dari penjelasan dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.